Oke teman-teman ya, selamat datang kembali di channel Class Invest, dan kali ini saya akan membagikan info tentang Matic Polygon yang menurut saya bisa di hold sampai sekitar 8 sampai 10 dolar teman-teman. Dan harga saat ini di 2 dolaran itulah menurut saya harga yang masih under value ya, yang menurut saya dengan BTC yang 41 ribuan ini, dengan indeks free and greed-nya yang di skor 10, ini tergolong sangat murah, not financial advice. Jadi ini saya bukan mengajak untuk membeli, tapi buat kalian yang sudah punya hold atau Matic Polygon ini sangat penting untuk di hold, karena memang beberapa proyek-proyeknya itu dan real use case-nya itu sangat nyata, dan saya akan menunjukkan kepada kalian ini Polygon bisa diandalkan teman-teman. Oke, kali ini saya akan membagikan kenapa Polygon itu cukup baik untuk diinvestasikan teman-teman. Karena memang Polygon sekarang membuat jaringan EIP 1559, ini mirip dengan punyanya Ethereum, yang memang mereka memfokuskan kepada pembakaran token terhadap transaksi yang dilakukan teman-teman ya. Dan kemarin baru saja melalui blog resminya Matic, Polygon mengumumkan bahwa testnet untuk Polygon EIP 1559 siap digunakan teman-teman ya, dan mereka siap untuk melakukan pembakaran token per transaksi yang dilakukan oleh para holder teman-teman. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh EIP 1559 Ethereum teman-teman. Jadi seperti Ethereum, Matic akan dibakar berdasarkan transaksi yang mereka jalankan ya, dan mereka mempunyai pasokan 7 miliar hingga saat ini teman-teman. Dan konsistensi pembakaran ini akan mengakibatkan dampak deflasi ya, efek deflasi selama jangka panjang teman-teman. Dan ini sangat menarik karena menurut saya ya, Matic Polygon harganya saat ini masih under value teman-teman ya. Jadi buat kalian yang punya Matic Polygon, ini bisa dipegang atau di hold buat jadikan staking untuk menambah bunga token Matic Polygon teman-teman. Dan apakah IP 1559 Ethereum ini diperlukan untuk Matic ya? Menurut saya memang biaya gas Polygon ini sekarang sudah sangat murah, dengan memang dia menerapkan layer 2 solution yang dibandingkan Ethereum yang sangat mahal ya. Dan banyak efeknya ya, meskipun banyak orang yang meragukan apakah efek ini akan menaikkan harganya teman-teman ya, apakah ini baik untuk tokenomics dan apakah ini akan berkelanjutan ya hingga 20 sampai 30 tahun mendatang ya, cryptocurrency Polygon Matic dengan konsep barunya teman-teman. Dan pasti kita lihat ya, dan perlu kita lihat bahwa ini harus kita kawal ya pada proses EIP 1559 Ethereum di Polygon ini, karena memang dengan implikasi yang luas bahwa uh, efek dari pengurangan token itu, si supply itu akan meningkatkan deflasi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi cryptocurrency cocok untuk di hold jangka panjang ya. Kalau kalian mau punya trading ya, pastikan kalian punya take and profit and take lossnya teman di mana teman-teman. Jadi dengan utilitas ini dan beberapa release case di Polygon Matic, menurut saya ini cukup sangat diperhitungkan ya, bahwa Matic Polygon sudah bisa matang untuk bisa naik lagi harganya teman-teman. Oke, di sini ada top 10 fastest growing ecosystem dengan 50 developer. Artinya Polygon masuk di nomor 6 ya, di ranking nomor 6 dengan 175% dengan pertumbuhan full time only developer. Ini artinya developer di ekosistem Polygon, mereka bergerak cepat untuk mengembangkan ekosistemnya di real use case, di mana mereka akan mengembangkan developnya ya secara masif teman-teman di 2021 ya dibanding 2020. Mereka berlomba-lomba untuk menerapkan real use case-nya di dunia nyata ya, dengan pengembangan beberapa developer untuk mengembangkan ekosistemnya ya di sektor DeFi teman-teman. Ini patut kita jadikan acuan ya, bahwa Polygon tidak main-main ya, meskipun dia under value. Menurut saya di masa depan Polygon bisa seperti Solana teman-teman, harganya dalam 1 tahun mereka bisa meningkat hingga ribuan persen ya, dari $1 hingga 100 dolaran ya. Di kripto tidak ada yang tidak mungkin. Jadi selama di Polygon di harga yang under value ini,
patut untuk dikoleksi menurut saya. Ini not financial advice, teman-teman. Oke, berdasarkan total address ya, on popular blockchain platform, Polygon menempati nomor 1 ya, dari tanggal 1 Januari 2021 hingga 30 Desember 2021 dengan total pertumbuhannya sekitar 71 juta %. Ini sangat tinggi sekali, teman-teman ya. Diikuti dengan Avalanche, Phantom ya, BSC dan Niet dan selanjutnya. Ini mengindikasikan bahwa memang Polygon mempunyai jumlah wallet yang tersimpan itu sangat besar, teman-teman ya, dan total address number data itu juga didukung ya, karena memang ini juga ada sangkut pautnya, teman-teman ya. Terlebih lagi, teman-teman ya, dengan dia menempati nomor 1 on popular blockchain, itu secara tidak langsung mengangkat namanya menjadi token favorit di 2022 menurut saya ya. Walaupun memang Polygon masih undervalue, belum banyak yang membahas hype-nya, tapi menurut saya ekosistemnya tidak boleh diremehkan, teman-teman. Oke, di sektor NFT ya, yang memang sekarang lagi berkembang, seperti kalian tahu, Polygon itu menyajikan NFT marketplace-nya dengan gratis. Artinya dalam mining tabling ya, artinya dalam mintingnya ya, teman-teman, atau membuat sebuah NFT itu mereka tidak memberikan biaya atau membebaskan biaya dalam minting di NFT, teman-teman. Dan itu didukung dengan peningkatan transaksi ya, bahwa NFT yang terjual di OpenSea Polygon di Desember itu mengalami peningkatan yang sangat tajam. Bisa kalian lihat di grafik diagram warna ungu ini, teman-teman. Dan ini sangat cepat pertumbuhannya ya, bahwa NFT menurut saya baru awal dan banyak orang yang memanfaatkan OpenSea di Polygon karena memang di Ethereum sangat mahal dalam pendaftarannya, mintingnya dan menjualnya ya. Fee-nya sangat mahal. Mereka memberikan solusi alternatif layer 2 yang sangat-sangat solutif dan itu diwujudkan dalam NFT di Polygon, teman-teman ya. Oke, berhubungan dengan smart contract, teman-teman ya, di sektor smart contract ya, dibandingkan dengan Ethereum dan Polygon ya, memang Ethereum sebagai layer 1 ya, dan ini berdasarkan aplikasi di Web3 ya, eksperimen Web3, ternyata mereka sedikit menyaingi ya antara Polygon dan Ethereum. Kalian bisa lihat grafik warna Tosca itu Ethereum dan Polygon yang warna ungu itu mendominasi Ethereum, teman-teman. Ini artinya mereka memang menyaingi Ethereum sebagai solusi penskalaan layer 2, bukan untuk menyaingi secara coin market cap ya. Kayak tidak yakin dia bisa menyalip Ethereum, tapi mereka menyaingi dalam segi teknologi ya, atau menyaingi dalam segi penskalaan layer 2 untuk Web3, teman-teman. Ini cukup kita perhitungkan bahwa memang dengan rasio yang warna ini ya, mereka mengikuti rasio yang sangat tinggi untuk Polygon dan Ethereum, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah Polygon ya, Polygon Bridge ya. Kalian bisa lihat ada banyak transaksi ya. Ini proof of stake Polygon ya, karena menggunakan ERC20 bridge-nya ya. Ada volume transaksi sekitar 42,5%, teman-teman, dengan volume 357 juta US dollar, teman-teman ya. Ini adalah sebuah cross chain user yang sangat aktif sekali ya. Dan kalian bisa lihat proof of stake Ethereum Bridge juga meningkat ya, 5,2% dengan 149 juta dolar, teman-teman ya. Ini artinya ini data yang menyajikan bahwa keaktifan transaksi di chain atau proof of stake-nya Ethereum dan layer 2-nya Polygon itu sangat-sangat aktif sekali. Ini mengindikasikan investor mereka sangat aktif, dan ini adalah salah satu perkembangannya sangat menarik untuk Polygon, teman-teman ya. Oke, salah satu konsep nyata atau real use case dalam Polygon adalah flash loan atau pinjaman cepat ya, berdasarkan sistem blockchain ya, menggunakan sistem layer 2 ya di bidang DeFi, lending and borrowing, teman-teman. Jadi mereka mempunyai segmen dalam meminjam sekarang tidak perlu di bank ya, mereka menggunakan cryptocurrency karena memang efisiensi gasnya, teman-teman, lowest fee-nya dengan 0,05%, teman-teman ya. Multi chain solution menggunakan Ethereum, Binance atau Polygon atau Matic dan beberapa chain lainnya. Kalian bisa memanfaatkan ini, salah satunya Polygon ya, teman-teman ya, dengan menggunakan banyak tokennya seperti BUSD, USDC, Linkcake atau WTH. Jadi ini adalah salah satu aset yang bisa dipinjamkan ya dan diperdagangkan, teman-teman ya. Dan mereka bisa melakukan staking di sini, bisa melakukan sweep, bisa melakukan
pertukaran token menggunakan bridge ya antara Ethereum dan Polygon dalam hal ini, dan mereka menggunakan flash loan teman-teman, atau pinjaman cepat teman-teman ya. Dan gimana konsepnya ya, bagaimana menggunakan peminjaman menggunakan flash loan? Kalian bisa lihat di sini mereka menggunakan open flash loan provider ya, ini seperti RC20 ya. Mereka mengetik kontraknya ya, mengkonekkan dengan Web3, dan mereka mengkonekkan dengan MetaMask wallet tentunya ya, yang mendukung Ethereum, dan mereka mengisi ya addressnya yang ingin dikirimi uang itu, token addressnya, amountnya sejumlah berapa, dan kalian bisa klik untuk rate-nya teman-teman ya. Mereka bisa menerima dalam bentuk USDT, BUSD ya teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu pinjaman yang sangat cepat karena tidak ribet teman-teman, dan ini didukung oleh layer 2 penskalaan Polygon dalam hal transaksinya. Ini akan menjadi big things ya di masa depan, peminjaman tidak melalui pihak ketiga. Kita langsung bisa bertransaksi dengan cepat tanpa verifikasi yang ribet ya. Ini di bidang blockchain. Oke teman-teman, thank you.